Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wara Ramadhani dengan NIM 131241046 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ngudi Waluyo. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa cukup. Baik, sebelum memasuki materi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Pada tema ini, kita akan membahas unsur intrinsik cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyimak cerita, siswa dapat menyebutkan unsur intrinsik pada cerita fiksi, antara lain tokoh, latar, amanat, dan peran. Asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tanggehan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini.
rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya Raja Kuta Tanggehan tersebut tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggehan memanjakan Gilang Rukmini. Putri raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tidak segan berbicara kasar. Namun, baik Raja dan Ratu Kuta Tanggehan maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kau minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kuta Tanggehan. Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah ayah ibunya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Beliau kemudian menemui Kamasan istana. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Baik Yang Mulia, titah paduka siap hamba laksanakan. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini tiba. Rakyat Kuta Tanggehan bersama Raja dan Ratu berkumpul di balairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairung istana. Pakaian yang dikenakan sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tanggehan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Nah, pakailah kalung ini. Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu ke lantai balairung istana. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balairung istana seketika menjadi hening. Ratu Purbamana yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamana yang menangis. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tanggehan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Istana Kuta Tanggehan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kuta Tanggehan juga menenggelamkan seluruh kerajaan.
seluruh kerajaan Kuta Tanggehan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi sebuah telaga. Nah baik adik-adik, berdasarkan cerita yang telah kalian simak, tokoh yang menciptakan konflik karena sifatnya yang serakah dan manja disebut tokoh apa? Nah tepat sekali, Raja dan Ratu adalah protagonis, yaitu tokoh baik yang mendukung suatu alur. Habis itu Putri merupakan tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menciptakan konflik pada suatu cerita. Ingat ya, dalam cerita fiksi, tokoh antagonis merupakan sumber masalahnya. Nah baik, sekarang kita pindah ke latar cerita. Latar cerita itu ada berapa adik-adik? Ya, tepat sekali, ada 3. Yang pertama ada latar waktu, yang kedua latar tempat, dan yang ketiga latar suasana. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dari cerita tadi, yaitu di sebuah kerajaan di Jawa Barat yang kini telah menjadi telaga warna. Latar waktunya kapan? Latar waktunya itu pada zaman dahulu kala. Lalu latar suasananya? Nah, latar suasana itu berubah drastis. Dari perayaan yang gembira menjadi suatu kesedihan. Ditandai dengan apa adik-adik? Tadi ceritanya. Ya benar sekali, ditandai dengan tangisan ratu dan rakyat yang menyebabkan munculnya telaga warna. Nah selanjutnya, mari kita cek pemahaman adik-adik semua ya. Coba tuliskan satu bukti perubahan latar suasana dari gembira ke sedih menurut cerita yang telah kita tonton tadi. Baik, yang terakhir yaitu amanat. Apa sih amanat itu? Nah, amanat yaitu suatu pesan moral yang terdapat dalam suatu cerita. Nah, kita wajib bersyukur atas pemberian orang lain. Habis itu kita harus menghormati orang tua, atau kita juga menghormati orang yang ada di sekitar kita. Sikap ini adalah cerminan dari keragaman yang baik. Nah, hebat sekali, kalian sudah berhasil menganalisis unsur intrinsik dalam suatu cerita fiksi. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita uji pemahaman adik-adik lagi ya. Nah, sebelum kita menguji pemahaman kalian, kita ice breaking dulu ya, agar semangat adik-adik semua itu terisi penuh. Sebelumnya, ikuti contohan dari kakak ya. Aku datang, aku bisa semakin mantap. Aku datang, aku bisa semakin mantap. Aku datang, aku bisa. Datang, aku bisa. Aku datang, aku bisa semakin mantap. Kita ulangi lagi. Aku datang, aku bisa semakin mantap. Aku datang, aku bisa semakin mantap. Aku datang, aku bisa. Datang, aku bisa. Aku datang, aku bisa semakin mantap. Siapkah kalian untuk ikut kuis tanya jawab? Nah, kuis tanya jawab ini untuk menguji kepemahaman kalian mengenai materi unsur intrinsik dalam sebuah cerita fiksi. Baik, mari kita buat kesimpulan bersama. Telaga Warna merupakan cerita fiksi jenis legenda yang mengajarkan kita untuk saling menghormati orang lain dan juga tetap bersyukur. Nah, untuk refleksi, coba renungkan. Apakah sifat Putri dalam cerita tersebut itu sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari? Lalu bagaimana cara menyikapi sikap tersebut? Baik, terima kasih banyak atas partisipasi aktif kalian pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pertuturan kata atau penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.